Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyebab debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal tidak pernah datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah, buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah ada debt collector lapangannya, namun kalian itu tidak pernah didatangi oleh debt collector lapangan walaupun keterlambatan kalian itu sudah cukup lama. Nah, di sini saya akan sharing kepada kalian beberapa penyebab-penyebab debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal tidak pernah datang ke rumah nasabah yang mengalami gagal bayar. Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai habis. Penyebab debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal tidak pernah datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Yang pertama adalah bisa dipastikan untuk debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal tersebut itu masih random atau belum merata. Karena ya, kalian juga pasti tahu banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang debt collector lapangan itu masih random atau belum merata. Seperti halnya aplikasi EasyCash, Julo itu untuk debt collector lapangannya itu masih random atau belum merata, dan itu pun juga baru di daerah Jabodetabek. Dan untuk di luar Jabodetabek, debt collector lapangan dari aplikasi-aplikasi itu tidak pernah ada ya. Jadi keberadaannya masih di daerah Jabodetabek, dan untuk di daerah Jabodetabek pun masih random atau belum merata. Karena banyak juga informasi yang masuk yang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online EasyCash maupun Julo yang berada di daerah Jabodetabek namun tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan. Jadi sudah cukup jelas untuk keberadaan debt collector lapangannya hanya di daerah-daerah tertentu saja, dalam arti debt collector lapangannya masih random atau belum merata. Yang selanjutnya adalah untuk lokasi tempat tinggal kalian itu berada di pedesaan atau di pesisian. Nah, tidak menutup kemungkinan ya buat kalian yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, kalaupun aplikasi tersebut itu debt collector lapangan itu sudah cukup merata ya, bisa seperti aplikasi Akulaku ataupun juga Kredipo, itu debt collector lapangannya sudah cukup merata. Namun kalian tidak pernah didatangi. Nah, kemungkinan untuk lokasi tempat tinggal kalian itu berada di pesisian. Memang ya, untuk daerah-daerah pesisian atau pedesaan itu biasanya jarang dikunjungi oleh debt collector lapangan ya, walaupun keterlambatan kalian itu sudah cukup lama dan juga dalam nominal yang cukup tinggi. Nah, banyak juga nih informasi dari nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal besar. Mereka tuh tidak pernah didatangi oleh debt collector lapangan. Dan salah satunya adalah dari salah satu teman saya yang berada di lokasi yang memang tuh tempat tinggal itu berada di daerah pesisian atau pedesaan. Nah, beliau ini mengalami keterlambatan dalam nominal yang cukup tinggi, bisa dibilang di atas 2 juta ya, dan untuk keterlambatannya tuh sudah cukup lama juga, kalau dihitungkan sampai sekarang tuh sudah memasuki 2 tahun lebih. Namun sampai saat ini beliau itu tidak pernah dikunjungi oleh debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online tersebut. Padahal aplikasi tersebut itu salah satu aplikasi pinjaman online legal yang cukup besar dan juga cukup populer. Dan untuk keberadaan debt collector lapangan itu sudah cukup merata, namun teman saya ini tuh tidak pernah didatangi sekalipun oleh debt collector lapangan. Jadi dari lokasi tempat tinggal kalian itu juga bisa menjadi penyebab debt collector lapangan itu tidak pernah datang ke rumah kalian. Karena mungkin untuk lokasi tempat tinggal kalian itu kurang terjangkau oleh si debt collector lapangan ya, karena mereka itu memang selalu memprioritaskan lokasi-lokasi yang mana lokasi tersebut itu berada di daerah pusat kota atau di lokasi-lokasi yang memang dekat dengan jalan raya ya, yang sudah pasti itu pasti gampang untuk dijangkau oleh mereka. Nah, untuk lokasi-lokasi yang memang di pedesaan itu biasanya jarang ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian, walaupun kalian itu gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yang debt collector lapangannya sudah cukup merata. Nah, yang selanjutnya adalah nominal keterlambatan kalian itu cukup kecil, bisa dibilang di bawah 1 juta. Memang untuk nasabah-nasabah yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yang nominalnya itu masih terbilang cukup kecil ya, bisa dibilang di bawah 1 juta, itu jarang yang didatangi oleh debt collector lapangan ya, terkecuali kalau memang di lokasi tempat tinggal kalian itu banyak juga nasabah-nasabah yang lain yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Nah, itu kemungkinan kalian juga akan didatangi oleh debt collector lapangan tersebut. Jadi mereka akan mengunjungi rumah kalian itu tidak hanya ke rumah kalian saja, tapi sekalian ke rumah lainnya yang mengalami keterlambatan juga di aplikasi pinjaman online tersebut. Namun jikalau di lokasi tersebut hanya kalian saja yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online tersebut dan nominalnya itu cukup kecil, kemungkinan kalian itu tidak akan pernah didatangi oleh debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online tersebut ya. Jadi mereka itu akan
mengirimkan peringatan-peringatan saja melalui media komunikasi. Bahkan mungkin ada ancaman-ancaman bahwasanya akan ada kunjungan debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Namun untuk kenyataannya tidak akan pernah ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ya ketika kalian mendapatkan ancaman seperti itu. Karena sejauh DC Online mengirimkan ancaman seperti itu, sudah dipastikan kalian pasti tidak akan dikunjungi oleh yang namanya debt collector lapangan ya. Karena kunjungan debt collector lapangan seperti yang kalian ketahui, mereka datang secara tiba-tiba, tidak memberitahu dulu kepada kalian melalui pesan WhatsApp maupun telepon. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ini, penyebab debt collector lapangan tidak pernah datang ke rumah kalian adalah respon dari si nasabah yang mengalami keterlambatan tersebut itu tidak pernah ada. Nah, biasanya untuk nasabah-nasabah yang jarang merespon atau tidak pernah merespon sama sekali peringatan-peringatan melalui pesan WhatsApp ataupun telepon, biasanya mereka tuh jarang dikunjungi oleh debt collector lapangan ya, karena biasanya nih untuk nasabah-nasabah yang akan diprioritaskan oleh DC dari aplikasi pinjaman online, yakni nasabah-nasabah yang memang selalu merespon ketika mereka hubungi ya, mau itu diberikan peringatan, penagihan, ataupun ancaman. Nah, ketika si nasabah tersebut itu merespon, tentunya mereka akan secara terus-menerus ditagih atau diingatkan tentang tagihannya yang melalui media komunikasi. Bahkan jikalau melalui media komunikasi tidak membuahkan hasil, biasanya akan ada tim lapangan yang datang ke rumah nasabah tersebut. Nah, jikalau si nasabah tersebut itu tidak pernah merespon ataupun juga membalas pesan-pesan dari mereka, kemungkinan mereka tidak akan pernah didatangi ya, karena untuk dari aplikasi pinjaman online itu tidak menagih hanya ke 1-2 nasabah ya, banyak puluhan bahkan ratusan nasabah, dan mereka akan memprioritaskan nasabah-nasabah yang memang selalu merespon ketika mereka hubungi ya. Jadi buat kalian yang memang sudah tidak sanggup membayar dan belum siap untuk membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online, dan kalian itu merasa takut dan panik ya akan kunjungan debt collector lapangan, alangkah baiknya kalian jangan pernah merespon apapun ketika kalian mendapatkan peringatan, mau itu penagihan ataupun juga ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh mereka melalui media komunikasi ya, seperti pesan WhatsApp, SMS, ataupun juga spam telepon. Kalian jangan pernah merespon apapun ya ketika kalian memang sudah tidak sanggup untuk membayar, kalau kalian merasa kalian itu takut dengan yang namanya kunjungan debt collector lapangan, agar kalian itu tidak masuk ke dalam daftar nasabah prioritas. Nah guys, inilah dia penyebab-penyebab debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online legal tidak pernah datang ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Semoga sedikit video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.